Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan daring untuk mata kuliah Teknik Penarikan Sampling dan Pengambilan Contoh. Pada perkuliahan kita kali ini, saya mencoba untuk secara langsung menjelaskan tentang materi kita saat ini, yaitu tentang simple random sampling. Hal ini berbeda dengan perkuliahan daring sebelumnya yang memanfaatkan media YouTube dari narasumber yang lain. Pada kesempatan kali ini langsung saya sendiri yang menyampaikan dengan maksud tujuan agar perkuliahan kita bisa lebih efektif. Artinya materi yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mata kuliah teknik penarikan sampling dan pengambilan contoh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari simple random sampling, penggunaan simple random sampling. Kali ini akan sedikit diulas bahwa simple random sampling itu merupakan salah satu teknik penarikan sampling yang termasuk di dalam random sampling. Ya, seperti gambar di samping ini. Terdapat banyak jenis-jenis teknik random sampling seperti tadi dikemukakan. Yang kita bahas kali ini adalah tentang simple random sampling. Simple random sampling ini merupakan teknik penarikan sampel yang paling banyak digunakan di dalam penelitian. Mengapa cara ini yang paling banyak digunakan? Karena cara ini merupakan cara yang paling sederhana. Hampir bisa dipakai pada semua penelitian. Artinya, apabila syarat-syarat terpenuhi, yaitu bahwa populasinya adalah random dan homogen, maka simple random sampling ini digunakan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan bahwa simple random sampling ini baru digunakan manakala teknik penarikan sampling yang lain, ya misalnya systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling itu tidak dapat digunakan. Maka yang digunakan adalah simple random sampling. Nah, persyaratan penggunaan simple random sampling yaitu bahwa jumlah dari populasi itu harus diketahui dengan pasti. Artinya jumlah dari populasi tadi itu harus disebut terhingga dalam istilah statistik. Jadi ada populasi terhingga, ada populasi tidak terhingga. Nah, untuk simple random sampling ini maka populasinya harus terhingga atau diketahui dengan pasti. Selain seluruh populasi ini harus diketahui jumlahnya dengan pasti, maka setiap anggota populasi juga harus dapat diketahui dengan pasti. Jadi seorang anggota harus bisa ditempatkan sebagai satu anggota populasi. Jadi harus jelas apakah dia anggota ke-1, anggota kedua, atau anggota yang lain. Misalnya saja di Jawa Barat kita kenal nama Asep. Ya, bisa jadi di dalam anggota populasi tadi banyak yang bernama Asep. Maka harus diketahui yang akan kita jadikan responden itu adalah
asep yang ini, bukan asep yang itu. Hal ini bisa dilakukan misalnya saja dengan mengklarifikasikan, misalnya apabila ada 10 asep ya, di dalam 500 anggota populasi tadi, maka asep yang pertama itu adalah asep yang mana? Misalnya saja asep yang pertama itu adalah asep yang tinggal di RW 1. Karena ternyata yang 9 itu di RW yang lain, ya, ada asep RW 2, RW 3, RW 4 dan seterusnya. Tetapi bila di dalam satu RW, katakanlah RW 1 tadi ada lebih dari satu asep, misalnya 2 asep, maka juga harus bisa dipilah. Apakah ini asep yang satu atau asep yang kedua? Asep yang satu misalnya bisa dibuat dari RT-nya, ya. Asep RT 1 RW 1, asep RT 2 RW 1, asep RT 3 RW 1. Tetapi kalau kemudian di dalam satu RT juga ada yang bernama asep lebih dari seorang, maka harus dipilah lagi yang dimaksud asep RT 1 itu yang mana? Ya, asep RT 1 RW 1. Misalnya saja bisa dikelompokkan lagi, ya. Asep RT 1 RW 1 bapaknya Andri. Asep RT 1 RW 1 bapaknya Siska dan seterusnya. Yang penting bisa dipilah masing-masing dari anggota populasi tadi. Hal yang lainnya adalah di dalam simple random sampling, maka harus dipastikan bahwa populasinya bersifat homogen. Misalnya kita hendak melakukan penelitian tentang petani padi sawah di Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, tahun 2019, maka harus dipastikan bahwa anggota dari populasi tadi benar-benar petani padi sawah. Jangan sampai misalnya ada petani jagung masuk di dalam populasi. Nah, ini harus ditelusuri terlebih dulu supaya dipastikan homogenitasnya. Nah, ini persyaratan untuk penggunaan simple random sampling. Yang berikutnya, ya, ini masih sama, ya. Ukuran populasi seperti tadi ini harus diketahui, ya. Jadi terhingga, misalnya saja populasinya ada 500. Ya. Ini bukan populasi konseptual atau populasi teoritis, tapi populasi yang faktual. Nah, populasi yang terlalu banyak juga termasuk sebagai populasi yang tidak terhingga. Maka populasinya harus jelas sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya, anggota populasi harus homogen. Nah, itu tadi. Jadi setiap anggota populasi itu mempunyai karakteristik yang dianggap sama atau pada umumnya sama. Itu dapat dilakukan dengan simple random sampling. Artinya populasi yang anggotanya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sampelnya tidak dapat diambil sebagai responden simple random sampling. Ya, misalnya tadi kalau dia ternyata bukan hanya padi sawah tapi punya usaha tani yang lain, ya, atau malah bukan petani padi sawah. Nah, cara pengambilan sampel secara acak sederhana, ya, pada simple random sampling ini bisa dengan menggunakan undian, ya, seperti arisan misalnya, dimasukkan di dalam nama-nama dimasukkan di dalam kaleng atau gelas kalau jumlah populasinya tidak banyak misalnya, ya, 100 sekian orang misalnya, ya, dimasukkan dalam gelas. Entah bisa tidak itu, ya. Kalau bisa, ya, dimasukkan dalam gelas, ya, namanya digulung menggunakan sedotan
minuman gitu ya. Dari kertasnya jangan terlalu besar, dimasukkan di sedotan minuman yang dipotong-potong sedemikian rupa, kemudian dimasukkan gelas atau kaleng ya yang diberi lubang agar yang keluar itu hanya satu gulungan kertas saja ya, tiap keluar tidak ada yang lebih dari satu gulungan kertas. Nah, itu kalau jumlah populasinya tidak banyak. Cara lainnya adalah dengan menggunakan tabel bilangan acak. Ya, tabel bilangan acak atau tabel random. Ya, dengan menggunakan tabel random, maka ini kita bisa memilih. Ya. Ini sayang, ini tadi saya sudah siapkan tabel random, tetapi ternyata kehalang oleh PPT ini. Ya, Anda bisa download sendiri ya tabel random. Ya, kalau jumlah anggotanya itu di bawah 1000, artinya terdiri dari 3 digit. Ya. Karena di bilangan random itu terdiri dari 4 digit. Ya, misalnya 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, ini kita bisa ambil kalau di bawah 1000 artinya kan 3 digit ya. 999 di bawah 1000 berarti maksimalnya adalah 999, berarti ada 3 digit. Kita bisa menggunakan angka 3 digit tadi ya, yang depan dari simbol dari tabel random maupun yang sebelah belakang. Ini dengan menggunakan tabel bilangan acak. Nah, pada pembuatan tabel bilangan acak, itu pertama-tama setiap anggota populasi diberi nomor urut. Ya, tadi kalau 500 maka semua anggota populasi harus dapat diurutkan dari nomor 1, itu siapa, nomor 2 siapa, 3 siapa, seterusnya sampai 500 itu ada namanya. Ya, nama dengan karakteristik yang lain. Misalnya tadi dengan menggunakan RT. Pak Asep RT 1 RW 1. Ya, kalau Pak Asep di RT 1 ada lebih dari seorang, maka Pak Asep RT 1 RW 1 bapaknya Andri. Pak Asep RT 1 RW 1 bapaknya Siska. Pak Asep RT 1 RW 1 bapaknya Wulan dan seterusnya. Ya, misalnya saja kalau diambil 75 ya, dari 500 dulu dari populasi, setelah itu misalnya kita akan ambil sampelnya itu ada 75, maka ke 75 yang akan dijadikan sampel ini harus dapat dipilih secara acak ya, dengan menggunakan tabel random tadi, yaitu dengan memperhatikan baris dan kolomnya. Misalnya saja baris kedua kolom 5 sampai 9. Baris ketiga kolom 10 sampai 14. Ya, baris keempat kolom 20 sampai 24. Baris kelima kolom 25 sampai 29. Baris keenam ya, kolom 15 sampai 19. Ya, baris ke-9 kolom 25 sampai 29. Kemudian dipilih secara berurutan ke bawah digit yang 3 angka pertama misalnya, atau 3 angka terakhir sesuai dengan nomor anggota populasi. Setelah digit yang ada pada kolom tersebut habis, dipilih maksudnya, maka lanjutkan pada kolom berikutnya dan seterusnya sampai diperoleh sampel sebanyak 75 orang. Di hal di atas, nomor yang menjadi sampel misalnya saja ya, 176, 374, 092, 036, dan seterusnya. Ya, ini contoh saja, ya, seterusnya. Nah, demikian cara penggunaan simple random sampling. Selain dengan menggunakan
tabel bilangan maupun dengan menggunakan tabel acak. Penarikan sampel pada simple random sampling ini juga bisa dengan menggunakan kalkulator, yaitu pada menu run. Di sana ada run, itu singkatan dari random, ya, di kalkulator. Tinggal pencet run maka akan keluar angka-angka. Nah, angka-angka itu adalah angka-angka random. Kalau kemudian pada saat kita memencet run tadi muncul angka yang sama, misalnya kita sudah memilih 1, 2, 4, tapi pada pencetan yang kesekian muncul lagi 1, 2, 4, ya, maka angka 1, 2, 4 tadi yang kedua dan seterusnya itu tidak digunakan, ya, sampai muncul angka yang tidak sama sesuai dengan jumlah sampel yang dibutuhkan. Ini dengan menggunakan kalkulator. Bisa juga dengan menggunakan komputer. Ya. Yang penting adalah bahwa jumlah sampel ini, ya, dapat terambil dan terambilnya secara acak. Tidak ada pengaruh dari kita untuk memilih seseorang menjadi seorang responden. Tapi pemilihan responden didasarkan oleh sistem. Artinya secara acak betul-betul kita tidak mempengaruhinya. Nah, ini materi tentang simple random sampling. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya bagi Anda-Anda yang tengah belajar tentang teknik penarikan sampel dan pengambilan contoh. Akhiril kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.